Halo semua, perkenalkan saya Kemal N. Siregar. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kali ini kami sedang mengembangkan suatu modul indikator kesehatan reproduksi. Di sini WHO telah menyampaikan bahwa indikator kesehatan reproduksi perlu dikuasai oleh para petugas kesehatan di tingkat primer. Di sini diharapkan mereka dapat menggunakan indikator kesehatan reproduksi untuk menilai kinerja atau proses kerja suatu program kesehatan reproduksi. Katakanlah sebagai contoh program keluarga berencana. Nah, nanti berikut ini kita akan latihan mengenai indikator penilaian kinerja program atau pelayanan keluarga berencana, indikator penilaian situasi fertilitas. Marilah kita bicara mengenai komponen indikator. Komponen indikator terdiri dari indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, dan indikator dampak. Mengenai indikator input, proses, dan output, ini dapat dikategorikan sebagai indikator monitoring program. Adapun indikator outcome dan indikator dampak, ini dikategorikan sebagai indikator untuk evaluasi program. Saya akan menyampaikan sedikit tambahan mengenai indikator input. Dalam program kita mengenal 3M, Man, Money, Materials. Maka di situ ada indikator mengenai sumber daya manusia. Misalkan adalah berapa jumlah petugas lapangan keluarga berencana, apakah sudah memenuhi setiap desa. Berbicara mengenai proses, misalnya penyuluhan atau pelayanan keluarga berencana. Mengenai output misalkan adalah hasilnya berupa kepesertaan keluarga berencana. Berapa orang yang sudah ikut di dalam program keluarga berencana. Adapun mengenai outcome itu biasanya di tingkat perilaku, yaitu perilaku penggunaan metode kontrasepsi misalnya. Indikator dampak ini menyangkut status pada penduduk. Dalam hal keluarga berencana, ini mengenai fertilitas penduduk. Kegunaan indikator. Di sini ada dua yang penting. Pertama, menilai perkembangan program. Inilah yang kita sebut tadi monitoring. Yang kedua adalah menilai keberhasilan program. Inilah yang kita sebut pada bagian awal adalah evaluasi. Saya akan menyampaikan lebih rinci lagi mengenai penggunaan indikator. Jadi, bagaimana indikator digunakan untuk menilai program? Jadi, pertama adalah melalui mekanisme manajemen yang disebut monitoring, ya, seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, ini adalah untuk menilai perkembangan program, menilai perkembangan ketersediaan sumber daya misalnya, menilai perkembangan kegiatan, apakah kegiatan sudah berjalan, menilai hasil atau output suatu program, apakah kepesertaan program keluarga berencana sudah meningkat atau belum. Nah, dalam hal yang kedua, yaitu menilai mekanisme manajemen yang disebut sebagai evaluasi tadi, ini adalah untuk menilai keberhasilan program. Ketika program keluarga berencana itu sudah berkembang, apakah ini sudah berdampak pada peningkatan penggunaan alat kontrasepsi? Dampak yang lebih jauh adalah apakah ini telah berkaitan atau berdampak pada penurunan fertilitas. Indikator outcome. Nah, kita akan fokus pada indikator outcome, di mana ini menjelaskan perilaku penerimaan manfaat. Ada beberapa indikator outcome. Misalnya, proporsi penggunaan metode kontrasepsi cara modern. Yang berikut adalah prevalensi penggunaan metode kontrasepsi untuk semua cara. Ketiga adalah angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, ya, dengan cara modern.
Keempat, prevalensi kontrasepsi. Kelima, tingkat putus alat atau cara keluarga berencana. Keenam adalah unmet need. Marilah kita lihat angka mengenai penggunaan metode kontrasepsi modern dari tahun 1987 sampai 2017. Grafik menunjukkan bahwa angka ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 44 pada tahun 1987 menjadi 57% pada tahun 2017. Sudah barang tentu bahwa peningkatan ini adalah merupakan hasil dari kinerja program keluarga berencana. Indikator dampak. Indikator dampak mengukur dan menjelaskan fertilitas penduduk. Indikator yang utama adalah total fertility rate atau angka kelahiran total. Adapun indikator lainnya adalah age specific fertility rate, median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25 sampai 49 tahun, proporsi perempuan umur 20 sampai 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Marilah kita melihat angka total fertility rate dari tahun 1971 sampai 2017. Angka ini dari tahun ke tahun senantiasa turun dari 1971 sampai yang terakhir 2017. Memang penurunannya tajam ketika bagian awal, kemudian menjadi mulai mendatar pada bagian akhir. Pertanyaannya adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Tentu penurunan fertility rate di Indonesia adalah karena peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, di mana ini adalah hasil kerja dari program keluarga berencana di Indonesia. Tentu akan sangat menarik kalau penggunaan metode kontrasepsi modern yang telah disampaikan sebelum itu kita sanding dengan total fertility rate yang barusan saja disajikan. Nah, tampak kelihatan di sini bahwa ketika penggunaan metode kontrasepsi modern dari tahun ke tahun meningkat, kita melihat bahwa tingkat fertilitas penduduk menurun pula dari tahun ke tahun. Meskipun kelihatannya peningkatan penggunaan alat kontrasepsi itu mulai mendatar pada tahun-tahun terakhir, ternyata demikian pula penurunan alat atau penurunan fertilitas begitu pula mendatar pada tahun-tahun terakhir. Demikianlah kawan-kawan, jadi ketika kita mempelajari, mendalami indikator kesehatan reproduksi, dalam hal ini adalah tentang keluarga berencana, ini penting sekali agar kita mengetahui sejauh mana program atau pelayanan kesehatan yang telah kita jalankan, apakah telah berkembang, apakah ada kemajuan? Nah, terlebih-lebih adalah apakah program ini telah berhasil untuk mencapai tujuan-tujuannya. Semangat untuk mempelajari indikator kesehatan reproduksi. Terima kasih.